Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Suaranya kedengeran kan suara gue? Oke, gue anggap kedengeran ya kalau nggak ada yang komen. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk join di Let's Learn Together episode kedua. Buat hari ini, speaker atau pembicara kita adalah Pak Kia, Pak Cendikia Pramana Putra. Yang belum tahu, yang masih kayaknya ada, oh si Grace masih baru ya. Yang belum tahu, Pak Kia itu adalah tech lead team dari Ladybug. Oke, yang hari ini akan menjelaskan mengenai Super U dari awal sampai akhir 101. Oke, kita langsung aja ke Pak Kia. Nanti di akhir sesi akan ada kuis, berhadiah kuisnya. Jadi mohon didengarkan baik-baik dari awal sampai akhir karena kuisnya itu kontennya yang ada di present Pak Kia kali ini. Oke, kita lanjut aja langsung. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Kia, silahkan. Oke, terima kasih Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Kia. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini yang udah tahu Super U kan mayoritas udah tahu dan dan uh, uh, ada yang kayak Grace itu masih jadi kita bahas more about technical stuff. Sebisa mungkin nanti gue akan lebih jelasin tim operasional. Di sini udah ada tim Jarvis, udah ada yang masuk belum ya? Sorry. Udah ya. Nah, belum ya, belum masuk ya. Tadi pesan ada notifnya udah masuk. Mbak Jen belum masuk ya, tapi Juan udah sih. Oh ya, oke. Perwakilan aja. Um, Tadi Jan harus meeting sama gue. oh gitu. Iya, tunggu bentar lagi paling. So, Jen Semua ya. sama Anton, nama Baba, nama Gilang. Oh, siap. Udah selesai, Van? Udah. So, ya, Loh, balik kok dia lagi. nggak bisa masuk katanya Ki? Dimintain tanggal lahir. Oh, belum pernah daftar kali? Oh, belum pernah daftar. Sambil nunggu. Tadi, apa namanya? Ya, ini sekilas tentang apa sih yang ada di Super U in text perspective dan juga hopefully dengan text sharing ini nanti ke depannya kita udah tahu gimana dalaman Super U itu dari sisi tech-nya secara general dan juga hopefully juga bisa membantu dalam arti meningkatkan proses kerja terutama untuk tech sendiri dan juga untuk tim lain dalam hal ini yang lebih relevan dalam tech sharing ini yang paling relevan adalah untuk operational team, yaitu Jarvis. Oh ya, mungkin sekilas tentang tim, mungkin yang masih baru belum tahu, kita dibagi berdasarkan nama tim-timnya itu. Untuk tech sendiri kita menamakan sendiri dengan Ladybug. Terus untuk tim bisnis itu Gaston. Untuk tim
operational to Jarvis. Untuk tim B2B itu apa deh namanya, lupa di B2B. So, untuk B2B itu Ignis ya. Sorry Ki, sorry gue potong ya. Kayaknya ini perlu dibantuin deh Jarvis. Soalnya Jan bilang invite invalid, terus Ardi sama Ripka nggak tahu cara lihat yang. Gue ada screenshot sih klik yang live ini. Oke. Juan udah masuk belum Juan? Udah. Juan. Udah. Kok nggak Tes. bantuin deh Ju. Oke, bentar. Oke. Invite. Suara gue kedengeran nggak kok? Suara lu kedengeran kok. Oke, sebentar. Oh, nggak bisa masukin. Kalau repot Gmeet aja kali biar nggak makan waktu guys. Mau pindah aja. Boleh. Iya. Oke. Ya udah Gmeet aja. Kita pindah. Linknya gue share ya. Iya. Gmeet itu Gue keluar dari sini ya. Yuk pindah yuk guys. Oke, sudah semua. Oke, silakan. Apa-apa, Jen. Oke, gue ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah hadir di tech sharing kali ini. So, untuk awal mungkin ya seperti dengan judulnya itu Super EU 101, dan di sini lebih fokus ke selling process in tech perspective. Maksudnya apa? Di sini gue mau share ke kalian tentang apa sih yang ada di dalam Super EU, proses terutama untuk proses penjualan asuransinya. Penjualan di sini lebih ke bukan marketing atau apa, tapi lebih ke ketika customer mulai beli, milih produk dan sampai dia bayar, itu apa aja yang terjadi di dalamnya. Tapi gue jelasin di sini secara general aja. Dan gue harap sih ini nanti di tech sharing ini seperti kemarin disampaikan oleh Evan, ini nggak one way communication, jadi lebih ke two way communication. So nanti gue harap sih kalau di tiap slide yang gue jelasin, misalnya ada pertanyaan silahkan aja jump in, nggak masalah. Kita discuss bareng. Misalnya ada pertanyaan, nanti kalau misalnya gue bisa jawab, gue akan jawab, dan kalau misalnya gue nggak bisa jawab, nanti mungkin teman lain bisa bantu gitu. Oke, again thank you. Kita mulai aja. So agenda hari ini ada topik yang saya akan bawakan. Di sini gue bagi 3 sesi. Sesi pertama itu lebih pengenalan secara general dari sisi tech-nya. Sesi kedua lebih ke deep down ke selling prosesnya.
yang terjadi di SuperU. Nah, di sesi ketiga ini berhubungan juga dengan selling process, which is yang khususnya dengan tim Jarvis, tim operasional. Jadi di discussion ini nanti kita akan propose dari Ladybug akan propose bukan cara baru sih, tapi lebih ke how to improve it, how to enhance the existing process of operation related dengan tech in general yang berhubungan dengan customer. Oke. So apa sih SuperU? Mungkin di sini yang baru seperti Grace, Wonder, itu SuperU itu sebenarnya ngapain sih gitu? Walaupun mungkin sebenarnya udah tahu juga sih, cuma di sini gue pengen explain a little bit about history of SuperU. Jadi SuperU itu kan salah satu produk atau kita bisa bilang aplikasi yang dimiliki oleh departemen kita, Sequus Digital Channel. Nah, apa sih SuperU itu? Jadi SuperU itu lebih ke kayak mungkin bisa dibilang insurance selling platform atau insurance selling app. Jadi ya salah satu channel di Sequus PT Asuransi Jiwa Sequus Life yang menjual asuransi atau produk asuransi Sequus itu secara digital atau online. Seperti itu. Nah, dulu dibentuknya awalnya sekitar 2016 itu namanya belum SuperU. Itu awalnya Sequus Online kita sebutnya. Atau di websitenya itu dulu bukan superu.co.id, tapi kita dulu pakainya online.sequus.co.id. So during the time akhirnya kita rebranding untuk menambah daya jual dari sisi branding dan juga look and feel UI UX-nya juga kita rubahlah menjadi SuperU. Seperti itu. Dari sini misalnya ada yang ingin tanya, silahkan sebelum lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ada ya? Oke, kita lanjut. Jadi setelah menjadi SuperU itu sebenarnya banyak sekali perbedaan ketika berubah dari online ke SuperU, online.sequus.co.id. Di online.sequus.co.id itu sendiri kita memang sudah menjual asuransinya secara online dengan platform yang fiturnya masih simple. Kita kasih halaman produk, terus kita tanya data-data nasabahnya, terus lanjut ke rangkuman atau halaman checkout, terus kita direct nasabahnya untuk bayar ke payment page gitu. So far hampir sama dengan sekarang, cuma di SuperU sendiri sekarang banyak sekali fitur-fitur tambahan atau pendukung yang tujuannya untuk nge-boost selling tadi, dan juga untuk nge-boost dari sisi operasional, dari sisi bisnis juga untuk melihat data-datanya. Nah, salah satunya yang paling baru di SuperU yang dulu belum pernah ada itu adalah Sofia. Mungkin kalau kalian buka di superu.co.id sekarang agak susah nyarinya sekarang karena memang Sofianya lagi ditaruh agak tersembunyi. Kalau dulu dia terpampang di halaman utama. Nah, Sofia itu apa sih? Sofia itu dulu dibentuk dengan Sofia itu sebuah chatbot secara gampangnya intinya. Yes. Maaf interrupt. Ini lu emang belum ganti slide atau di sini nggak keganti ya? Gimana? Di tampilannya slide-nya belum pindah ya Pak? Baru pindah. Oh iya, dari tadi belum pindah. Ngehang.
Oh, Gue udah masuk sih ke itu Discord. nggak usah di sini aja Mbak Jen. Oh di sini aja, Iya. oke. Udah pindah kan? Nah, ini baru keganti. Dari tadi gue Oke. bingung, ini belum diganti atau bagaimana ya? Thank you. Ini barusan gue geser, gue kan pakai presenter view, terus somehow di gue udah pindah tapi di presenternya belum pindah. Ntar gue cek lagi deh, gue recek lagi. Oh, lu pakai apa? PPT? Canva.com. Oh, Canva. Oh, ya. Baiklah. Oke. So Kalau lu udah pindah, bilang pindah Ki ya. Kita Siap. apa lu klik itu, loh ini masih sama gitu. yang gue bilang tadi, kalau seandainya gue tanya ada pertanyaan apa enggak, kalau nggak ada gue pindah tuh, berarti gue pindah. Oke, kalau belum keganti ntar gue kasih tau dah. Siap. Oke, thank you. Oke. Thank you. Oke, jadi lanjut. Sofia itu adalah chatbot yang tujuannya adalah untuk membantu si nasabah membeli atau memilih, bukan membeli sih, lebih tepatnya memilih produk yang cocok untuk dia. Jadi si chatbot atau si Sofia ini secara dari awal dia akan nanya interest-nya di mana, interest misalnya salah satu contoh yang masih gue ingat itu dia nanya kayak lu suka berpergian apa enggak, atau ya kalau suka berpergian lu biasanya naik apa, kendaraan umum kah, mobil atau motor gitu. Nah, di masing-masing pertanyaan itu nanti ketika user menjawab itu akan bisa menentukan produk yang cocok untuk si nasabah tersebut. Nah, during the time kita melihatnya belum terlalu efektif karena mungkin masih baru ya untuk selling produk dengan chatbot, bahkan sekelas kayak e-commerce besar aja masih pakai metode yang menurut memang masih efektif, yaitu dengan cara produk katalog dan check out page atau cart seperti itu. Nah, itu tentang Sofia. Terus apalagi di dalamnya ada juga sesi. Sesi ini gampangnya sih kalau di tiap website biasanya ada halaman admin ya. Jadi ini halaman adminnya si SuperU. Di dalamnya banyak fitur-fiturnya. Contohnya untuk tim Jarvis sendiri itu banyak related dengan berapa polis yang udah dibeli, terus berapa yang udah berhasil, berapa yang masih waiting, itu akan ditampilkan di situ semua. Nah, masih banyak lagi seperti ada blog, API, microservice di dalamnya. Oke. Dari sini gue pindah untuk lebih detailnya. Pindah kan ya? Oke. Jadi Pindah. apa sih yang tadi gue sebutin tadi, microservice, API, terus ada sesi, ada Sofia. Jadi sebenarnya kita klasifikasikan fitur-fitur tadi menjadi 3 secara generalnya biar lebih gampang. Jadi kalau dilihat di sini ada front end, back end, dan sesi. Sesi di sini lebih ke CMS atau admin ya. Jadi yang di front end sendiri seperti mungkin yang udah pada tahu di website tuh ya, yang apa yang muncul di website itu kita sebutnya front end gitu. Nah, yang tadi Sofia dan juga blog itu semuanya di front end. Nah, semua proses data yang muncul di dalam front end itu diprosesnya melalui back end. Nah, di back end sendiri kita nggak melulu cuma punya satu, misalnya mungkin orang awam misalnya bilangnya satu database untuk munculin data di front end tersebut. Enggak, kita banyak di dalamnya, bahkan kita juga di dalam proses pembuatan polis ketika si nasabah nanti beli di website kita, sisi SuperU itu di sisi front end-nya itu kita akan berinteraksi selain di sistem kita sendiri, kita juga akan berinteraksi sistem yang dipunyai oleh IT department. Jadi ada 2 sistem yang currently memang memang harus dipakai untuk mendaftarkan data nasabah yang beli tersebut, seperti data
yang diasuransikan, terus data yang sebagai ahli warisnya siapa, dan juga produk yang dibelinya apa, itu harus kita kalau di tech menyebutnya di hit, di pump data ke sana, dan dua makhluk yang menghandle itu dari IT department itu namanya Sequis Easy dan juga iCube. Itu yang kita berinteraksi dengan mereka, karena lagi di proses ini kita tetap harus ikut dengan ekosistem yang udah ada, yang dipakai oleh Sequis sebelumnya. Bahkan sudah ada sebelum Sequis Online atau SuperU ini dibuat. Nah, semua data-data tadi kan udah kalau udah masuk backend udah nggak kelihatan ya. Nah, makanya di sini muncullah sesi. Salah satu tujuannya adalah untuk menampilkan data-data yang di input oleh nasabah itu tersebut, yang untuk pembelian itu dalam bentuk report. Nah, di sini dari tim operation atau tim bisnis bisa melihat dengan tampilan yang user friendly seperti itu. Dari sini kira-kira ada gambaran atau tambah bingung ketika gue jelasin? Masih oke? Masih nyambung? All good. All good, oke. Thank you. Kita pindah. Nah, ini masuk ke part ya. Apa sih yang terjadi ketika penjualan asuransi di SuperU itu terjadi? Maksudnya bahasanya mungkin lebih enaknya pas orang beli asuransi di SuperU itu sebenarnya di dalamnya ada apa aja sih, ngapain aja, prosesnya kayak gimana gitu. Jadi pertama mungkin dari pintu masuknya dulu. Untuk sekarang kita selain tadi gue bilang ada Sofia yang bisa ngebantu si nasabah itu untuk memilih produk dan juga selanjutnya membeli, ada juga dalam bentuk form. Nah, form ini ya udah mirip kayak Tokopedia, mirip kayak Shopee yang kita choose product from catalog and then milih misalnya yes. Udah ganti slide ya? Udah. Masih di 5 ini. Baru 6 nih, baru jadi 6. Harus gue geser dulu baru ganti. Oke, ini baru masuk 6 nih pas tadi. Yes. Baiklah. Oke, thank you Ton. Nah, lanjut lagi. Untuk yang form ini seperti yang tadi gue bilang, ini seperti kita beli produk di Tokopedia atau di Shopee atau e-commerce lainnya yang tinggal klik, tinggal isi biodata, alamat, terus check out, bayar. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini fitur masih tergolong baru sebenarnya, baru tahun kemarin. Karena kita ngelihat dari sisi Sofianya sendiri, orang masih belum familiar dengan chatbot untuk guide mereka, dan ada beberapa komplain katanya pengennya form aja gitu mungkin dari salah satu nasabah gitu. Makanya kita kita bikin form dengan sedemikian rupa thanks to Mbak Sasa dan juga tim Ladybug Denny untuk udah bekerja, Isan juga untuk bekerja keras dari sisi front end-nya untuk membuat form ini. Dan juga nggak lepas dari itu ada juga beberapa kita sebutnya campaign page atau B2B untuk feed data penjualan. Itu juga sama. Nah, proses berikutnya setelah ini kita tahu pintu gerbangnya ketika penjualan itu bisa terjadi dari mana aja. Nah, kita ambil contoh misalnya dia dari form. Ketika nasabah udah pilih produk, terus udah isi data-data, apa sih yang terjadi berikutnya di dalam proses SuperU itu sendiri. Nah, ini balik lagi, ini lebih ke teks perspektif, jadi kalau bingung nanti silakan tanya. Oke.
Yang terjadi ketika pemilihan produk, ketika pengisian data, itu semuanya terjadi apa namanya, berkaitan dengan sistem yang saya tulis di sini. Pertama itu produk katalog. Apa sih produk katalog? Ini masih baru juga dan kebetulan memang akan launch. Tapi kenapa gue taruh sini? Karena memang dari awal planningnya kita pisahkan untuk sistemnya. Jadi produk katalog dan juga underwriting ini tadinya kan jadi satu di dalam SuperU API ini. Nah, kita udah merasakan di Ladybug sistemnya makin lama makin grow, makin besar, jadi hard untuk maintain-nya. Jadi kita decide untuk memisahkan beberapa fitur seperti yang sekarang ini produk katalog dan underwriting. Tugas produk katalog di sini adalah lebih ke semua data yang related dengan produk, dengan premi, dengan plan, dengan sum assured, itu semua ada di produk katalog. Jadi ketika misalnya teman-teman nyoba nih beli di SuperU, terus muncul tuh ada list produk, ada plan-nya, ada harganya, ada preminya. Itu yang bertanggung jawab memunculkan data-data tersebut ada produk katalog. Nah, terus ketika terjadi, misal nanti ada produk baru yang butuh underwriting, mungkin kalau term underwriting kurang familiar bagi teman-teman, dari underwriting ini lebih kayak apa ya namanya, validasi data. Kalau salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Lebih dah untuk secara gampangnya di setiap asuransi biasanya ada namanya underwriting, itu untuk memvalidasi data kita, apakah kita berhak atau kita boleh membeli asuransi ini. Membeli dalam arti ketika membeli boleh-boleh aja sebenarnya, tapi biasanya ketika nasabah punya beli produk penyakit kritis, kita namakan di sini super strong kalau di Superi ya. Nah, di situ kan ada syarat-syaratnya tuh. Ada syaratnya misalnya dia nggak boleh saat membeli produk tersebut nggak boleh punya penyakit itu. Jadi diharapkan nasabah yang memang masih belum punya penyakit itu, tapi dia suspek misal takutnya setahun ke depan itu bakal muncul penyakit itu, disitulah tugas underwriting system ini. Jadi untuk memfilter gitu. Takutnya kalau nggak ada underwriting ini nanti si nasabah memang tetap bisa beli, kita bebaskan misalnya. Tapi ketika dia terjadi misalnya sakit jantung atau sakit apa kritis stroke atau apa gitu, nah dia nggak bisa klaim karena ternyata penyakitnya udah ada jauh sebelum dia beli asuransi ini. Nah itu kita taruh di sistem namanya underwriting. Nah, di dalam proses pembelian ada kita lihat ada icon card, ada juga form. Nah, itu juga salah satu sistem di front end kita yang memanage itu biar looks dari UI dan UX-nya gampang untuk si nasabah melakukan pembelian. Again, dari semua yang tadi gue jelasin, kita masih depend di SuperU API, itu core system kita sekarang ini. Kayak misalnya invoice, terus polis yang di generate itu masih tersimpan di SuperU API. Kita belum pisahin menjadi terpisah di microservice seperti produk atau underwriting. Tapi plan kedepannya ke sana. Tapi sekarang semuanya ada di SuperU API. Dari sini ada yang mau ditanyain atau pusing ngomong apaan gua? Kita lanjut. Oke. Nah, setelah terjadi itu kan masih ada di internal kita. Nah, di sini proses selanjutnya yang akan menuju ke payment, which is akan berhubungan dengan third party yang bekerja sama dengan SuperU.
Sebelum ke payment ada checkout page. Di checkout page sendiri tadi yang sebelum gue bilang dia akan munculin underwriting tadi yang di handle oleh microservice underwriting sendiri. Terus nanti seperti ya baik halnya ketika beli produk di e-commerce itu akan kita munculkan produk summary. Nah, di dalam situ nanti ada policy holder, ada insured, ada beneficiary untuk lebih si nasabah biar bisa cross check data-data apakah udah benar apa enggak. Nah, yang tadi setelah itu lanjut ke payment. Nah, dalam payment ini sendiri untuk sekarang kita menggunakan 2 vendor yaitu FastPay dan Midtrans. FastPay sendiri menghandle tipe pembayaran credit card, VA, mobile banking. Midtrans itu ke GoPay. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman summary untuk ketika membeli produk itu kan ada pilihan payment-nya tuh. Jadi dari semua payment itu masing-masing dimiliki oleh vendor ini. Tuh. Jadi dari mungkin kalau ada pertanyaan di halaman summary, kalau Sofia, kalau melalui Sofia nanti jatuhnya kemana? Jadi semua channel penjualan yang tadi dari Sofia form atau campaign page nanti akan bermuaranya satu yaitu di checkout page ini, di summary page ini. Jadi semuanya akan disatuin di situ dan proses selanjutnya akan sama, jadi nggak akan beda dari yang melalui chatbot maupun melalui form. Nah, setelah payment, biasanya nasabah normalnya kan akan mendapatkan konfirmasi pembayaran berhasil dan produk dikirim. Nah, kalau di SuperU sendiri, ada beberapa proses yang terjadi. Pertama, ketika pembayaran berhasil dan dari payment atau dari vendor payment tadi inform ke sistem kita bahwa pembayaran untuk customer A sudah berhasil. Proses selanjutnya adalah kita akan pump atau hit data ke Sequus Easy yang tadi di awal saya sempat sebutin. Nah, Sequus Easy itu apa sih? Sequus Easy itu seperti tadi produk katalog, underwriting. Nah, itu sebuah microservice kalau boleh disebut. Cuma ini kita tidak manage, dari tim SuperU tidak manage. Jadi ini punyanya dihandle oleh IT team, IT department. Jadi Sequus Easy sebenarnya nggak dipakai buat SuperU aja. Jadi ada beberapa kayak agen yang menjual asuransi melalui device, yang setahu saya melalui iPad atau melalui tablet, itu udah ada interface-nya sendiri dan itu langsung direct datanya masuk ke Sequus Easy. Nah, Sequus Easy sendiri ini sebagai middleware untuk menyambungkan kalau di case yang kita SuperU ini menyambungkan antara SuperU dan iCube. Nah, lanjut ke iCube. iCube apa sih? Mungkin ada yang kalau tim dari Ladybug mungkin udah aware masalah iCube, cuma kalau yang lain. Jadi iCube ini semacam sistem atau database system yang menyimpan the whole data Sequus customer, nggak cuma di SuperU aja, tapi seluruh data-data customer di Sequus Live. Jadi semua data tetap harus masuk ke sana. Nah, ketika nasabah tadi udah bayar dan invoice-nya sudah terbayar, data tersebut akan dipump ke dalam iCube ini melalui Sequus Easy. Itu yang terjadi di dalam proses di SuperU. Nah, setelah data sudah masuk di iCube, nanti iCube akan ngasih tahu ke sistem kita bahwa oh, si customer A datanya udah berhasil masuk dan ini loh nomor polisnya. Jadi kita akan menangkap nomor polis yang dibalikan dari Sequus Easy. Nah, nomor polis itu yang kita jadi acuan untuk mengenerate polis atau e-polis di dalam hal ini. Jadi untuk SuperU kita menerbitkan polisnya dalam bentuk polis digital. Nah, untuk generate e-polis sendiri itu masih di ranahnya SuperU. Jadi semua diproses di SuperU dari sisi desain dan segala macam masih di SuperU. Nah, setelah
proses penjilitan selesai, nanti akan muncul notifikasi, bahkan payment selesai tadi juga akan muncul notifikasi melalui web notifikasi, dan si nasabah tersebut bisa melihat atau bisa mendownload si e-polisnya tadi di halaman dashboard mereka. Seperti itu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu untuk proses penjualan yang terjadi secara teknikal di dalam Super.io. Mungkin karena ini akan masuk ke session berikutnya, ada pertanyaan dulu dari awal tadi sampai sekarang. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Oke, yang tadi adalah detail proses kita sebut kalau itu happy path. Jadi maksudnya itu kalau nasabah beli terus berhasil bayar, habis itu ya udah polisnya udah ke-generate dan udah nggak ada masalah apa-apa. Tapi kita kadang masih mengalami yang namanya gagal bayar atau polis tidak terbuat. Nah, di part yang sesi yang selanjutnya ini lebih mau kita discussion dan kalau tadi kan lebih gue yang ngomong, nanti di sini gue pengen propose satu cara untuk ketika terjadi masalah di transaksi, di pembelian ataupun yang lainnya, dan kebetulan memang berhubungan dengan tim Jarvis secara keseluruhan. So mungkin di sini untuk tim Jarvis mungkin minta kesediaannya untuk berpartisipasi, dan juga tim Ladybug juga. So kalau dari yang sudah ada sekarang, jadi kita melihat apa yang existing sekarang, untuk kita sebutnya bug reporting ya, untuk ketika terjadi masalah di penjualan, which is bug reporting sini kalau memang itu related dengan tag. Kalau nggak related dengan tag, misalnya ada human error segala macam, mungkin nggak akan masuk ke Ladybug. Jadi kalau yang sekarang, correct me if I'm wrong ya, misalnya di sini prosesnya kurang atau salah, mungkin dari tim Jarvis. Existing prosesnya ada seperti ini: customer complain, terus Jarvis team will analyze the problem, lalu ketika memang ini adalah isunya di tag, Jarvis team akan create a bug fixing task di ClickUp. Benar kan ya? Halo, Ardi, Jen, Betul. Ripka, ya. Oke, sebenarnya nggak ada masalah di situ, di proses yang itu. Kita juga nggak mau nambah kerjaan juga. Cuma di sini ada yang kita ingin propose sebenarnya. Nah, kemarin udah sempat ngobrol sama tim Ladybug, ide dari Kun juga, untuk gimana kalau kita bikin satu form, jadi semua yang related bug dari sisi customer, nggak cuma dari Jarvis aja sih sebenarnya ini fungsinya, tapi mungkin dari Gaston atau dari Ignis nemu something atau yang nggak benar di Super.io, bisa juga menggunakan form ini. Jadi di tim Ladybug sendiri mulai tahun ini kan udah menggunakan Scrum. Itu kita melakukan sprint tiap 2 minggu dengan tas-tas yang udah di set di awal. Akhirnya selama 2 minggu kita kerjakan itu. Nah, semuanya kan itu ter-record untuk main days-nya, untuk main hour, dan juga untuk skor poin masing-masing tasnya. Nah, dengan adanya itu kita pengen juga dari bug yang terjadi, khususnya yang dari tim Jarvis, juga ke-record juga gitu di sistem di sprint kami gitu. Nah, untuk menanggulangi itu, kita pengen
kita kemarin udah coba buatin, mungkin bisa bentar, saya share. Sebentar. Tapi dari idea ini kira-kira sambil saya coba tunjukin formnya seperti apa, kira-kira keberatan nggak dari tim Jarvis nih khususnya yang paling banyak untuk handle masalah bug dari sisi customer. Jadi kita nggak mau merubah flow yang udah terjadi di tim Jarvis, tapi maksudnya kita pengen menambahkan satu aja ketika tim Jarvis misalnya bikin task, abis itu nanti input di form ini gitu biar ke track gitu. Nah kira-kira keberatan atau enggak dari tim Jarvis? Dicoba aja dulu Ki. Paling kan kalau Jarvisnya biasanya kan ada create test kan. Nah kalau yang sekarang kan ada create test, terus masalahnya apa, terus dari Ladybug kan ada linknya gitu kan. Nah itu dia, kalau bisa sih masih dalam satu linknya itu. Karena udah Jarvis udah dari flow-nya sih udah kayak gini sebenarnya udah enak. Nah kalau dikasih bug perform juga sebenarnya nggak masalah. Mungkin bisa ngebantu identifikasi dari tim Ladybug untuk ini bugnya mana mungkin kayak gitu. Jadi asal dari Jarvis nggak untuk formnya nggak ada tambahan yang terlalu banyak, itu nggak ada masalah Ki. Mungkin dikasih tahu aja kali kayak flow-nya ntar bakal gimana sih. Thank you Ki. Jadi udah muncul belum ini share? Jadi kurang lebih nanti formnya bentuknya seperti ini dan ini bisa diakses juga. Mungkin bentar, sharingnya gue bikin full aja deh. Oke. Ini masih di view di ClickUp-nya. Jadi formnya kurang lebih seperti ini. Ini yang dibikin oleh Kun. Nanti mungkin ada penambahan atau pengurangan jika diperlukan. Misalnya kayak nama judul bug-nya apa, terus dijelasin secara detail di sini. Habis itu ini nanti di PIC-in ke siapapun di Ladybug. Nanti akan kita atur lagi ini siapa yang bisa ngerjainnya. Terus kalau misalnya ada bukti capture-an dari nasabah video atau screenshot itu lebih bagus, bisa ditaruh sini untuk kita buat bahan untuk reproduce juga. Nah, linked task ini yang tadi bilang misalnya nanti lu udah bikin task di dalam Jarvis Kanban-nya, ini bisa di-link ke sini. Jadi masih ke track nanti sebenarnya hasil akhir dari form ini adalah nanti semua yang udah disubmit di sini akan muncul di dalam sini di dalam bug ini. Jadi akan muncul sebagai to do di sini. Gitu. Kelihatan kan ya, Di? Kelihatan. Ya. Jadi secara otomatis nanti ketika disubmit akan muncul di sini. Maaf, tolong gedein dikit dong. Gedein. Thank you. Gedein. Dikit aja. Ya. Oke. Gue ngambil formnya di mana ya? Kayak formnya ini. Iya. Untuk ini kan masih editing. Nanti formnya kita bisa kasihin dalam bentuk link. Link ya? Tadi apaan, Kun? Langsung aja, Kun, nggak apa-apa. Mau nanya dong. Oh, Kun dulu. Iya, sorry. Tadi cuma ini doang yang di atas Pak. PIC itu maksudnya ini sebenarnya yang menemukan bug-nya. Jadi nanti misalnya contoh aja ya, misalnya Juan yang menemukan bug-nya dari customer gitu ya. Nah nanti buat tim Ladybug komunikasinya tuh sama siapa akan sama PIC di sini yang tertera di sini. Oke. Thank you, Kun. Mau nanya dong,
itu Yes. kan ada drag and drop files, which is kan kayak screenshots and everything. Nah, cuma pertanyaannya, kalau dari tim Jarvis kan sekarang misalnya dia nemu sesuatu udah ada screenshot dan dimasukin ke dalam tiketnya sendiri. So is it enough kalau cuma masukin link klik up-nya doang? Nanti kan ketika lo klik linknya kan bisa masuk ke rekornya Jarvis yang udah ada. Ini customer-nya siapa, nomor polis dan lain-lain. Is it enough? Maksudnya nggak perlu 2 kali juga bisa karena di sini pun nggak dikasih mandatory. Jadi di sini kalaupun ada file yang mau diupload di sini pun nggak masalah. Tapi yang link ini lebih penting karena di sini bikin mandatory. Betul. Jadi supaya kayak misalkan Ardi atau Ripka udah masukin sekali ngupload, dia nggak perlu ulang upload di sini lagi kan. Yes. Jadi nggak 2 kali kerja. Lagian kan form ini tadi dibuat bukan cuma untuk Jarvis, jadi nanti untuk tim lain, misal dari Ladybug sendiri kan nggak perlu bikin tiket baru, langsung aja di sini gitu. Which is memang tetap butuh ada video dan screenshot jika memang ada. Tapi nggak mandatory. Mungkin kalau kayak Sasa mungkin biasa dari Hotjar gitu kan. Sama ada people mungkin dari screenshot. Betul. Ya. Okay. Thank you. Anything else? Dari tim Jarvis mungkin? Dari sini ada yang bingung? Kalau nggak, lanjut dulu ya. Praktek boleh nggak? Langsung praktek boleh nggak? Praktek, ini gue jelasin yang ininya ya, yang sisanya. Boleh di-share itu, maksudnya langsung diisi aja, di input biar Mbak Ripka ini juga. Iya, langsung case aja misalnya. Oke. Ya, ini kan kalau di sini lebih ke pertanyaan untuk udah bisa kita kan di Ladybug pengennya sih ketika ada bug, apakah udah dicoba dari yang melaporkan, pengennya sih nyoba dulu apakah memang benar bug apa enggak gitu, error apa enggak. Kalau memang iya nanti bisa dipilih di sini, kalau enggak pun nggak masalah kalau memang susah. Ini untuk priority-nya, terus ini misalnya ada terjadinya di mana, sama browsernya apa, ini device ya. Nah, untuk linknya sendiri bisa taruh di meeting, di general aja dah, di Slack. Sama ini, Mas Kia, kalau boleh dibuka di tab 1 aja, sekalian kita ngetes. Jadi nanti linknya bentuknya kayak gini. Bisa dibuka langsung, yang udah punya akses ke ClickUp harusnya udah bisa. Nah, bentuknya seperti ini, plain white kayak gini. Jadi untuk menggambarkan misalnya ini karena gue yang report. Ini kelihatan kan ya, Ripka kurang gede. Tambahin dikit dong, Kia. Oke. Ini cukup. Oke. Dia ngomong gila sih. Terus mungkin gue kasih screenshot. Ini tasnya. Gue copy dari yang udah ada. Nah, ini kan masih to be discussed untuk field-fieldnya ya. Jadi mungkin ini kun ya, nanti nggak link tas mandatory nggak ya? Soalnya kalau mau report langsung, bikin langsung, harus ada linknya, bingung naruhnya. Ki. Yes. Ki. Ya. Gue mau nanya, sorry gue agak keskip mungkin ya. Ini si link tasnya ini
dalam artian udah ada task sebelumnya yang related atau gimana? Karena kan required field ya. Iya. Ini gue bilang tadi ke barusan. Jadi ini sebenarnya karena kemarin kita bikinnya based on experience yang dialamin tim Jarvis. Jadi biasanya gini biasanya tim Jarvis sudah bikin task duluan di Kanban-nya mereka. Nah, gunanya link task ini lebih untuk nge-link si task yang bakal dibuat bug task ini ke task aslinya, seperti itu. Masih. Mungkin kalau mau dirubah pun nggak, kayaknya nggak perlu mandatori deh ini Kun. iya, soalnya kalau kemarin kan setahu gue juga nggak dari tim Jarvis aja ya. Misalnya tim Gaston juga, Mas Anton bikinnya itu ada di foldernya Gaston gitu. Sasa juga foldernya Gaston. Nah, gue sebenarnya nggak pengen ngerubah itu. Takutnya dari Mas Anton sendiri, gue biasa buat di tempat gue. Nah, kalau misalnya emang biasa dibuat di tempat Mas Anton dulu, nggak apa-apa, di sini nanti ditambahin link ke tasnya wajib. Tadinya seperti itu. Cuma balik lagi kalau misalnya dari Mas Anton atau Sasa, enggak, gue nggak usah bikin tas di folder gue akan langsung buat aja di sini. Ya nanti kita akan bikin jadi nggak mandatory. Gitu sih. Simply ini buat ini dong, berarti ya, buat kita internal squadnya buat nge-track udah nyampe mana kalau kita punya internal tracking sendiri gitu berarti kan ya. Betul. Step-stepnya kan beda kan ya. Di tiap squad. Yeah. Nah, oke. Terus berarti untuk bug form ini once udah filled and submitted, berarti itu ke-create task di ini kalian kan di apa namanya, kalian punya apa itu namanya, folder atau file lah gitu kan, foldernya sendiri itu kan. Oke, nangkap. Ini dari Mas Kia, nanti abis ini nge-share kok. Mas Kia cuman satu tambahan tadi kayaknya. Oh iya, sorry, lanjutin lu aja. Nah, kok di sini. Nah, tadi yang lo bilang Ton, nanti akan langsung terbuat di dalam to-do yang di bagian bugs ini. Jadi otomatis nanti ini kayaknya masih ada bug nih assign-nya. Otomatis nanti akan kebuat di sini berikut dengan detailnya. Tapi enggak sih pakai. Jadi PIC-nya di situ ketahuan, cuman yang assign nanti dari tim Ladybug sendiri. Jadi siapa antara Pak Kia atau gua atau Iksan atau Denny gitu. Jadi bukan watcher ya jatuhnya ya? Belum. Otomatis jadi watcher sih di sini. Oh, yang PIC-nya akan otomatis jadi watcher. Maksudnya orang yang laporin bug-nya ya. PIC itu orang yang laporin bug. Gitu. Jadi ya itu lagi balik lagi sesuai kebutuhan Ton. Misalnya di tim Jarvis atau tim Gaston butuh juga tiket itu untuk ya track kerjaan lah gitu. Ya kalian tetap bikin di tiket kalian gitu. Nah, tapi untuk bisa biar tim Ladybug juga bisa alokasiin sesuai yang ada di sprint juga, dan untuk tracking juga. Nah, itu fungsi formnya tadi seperti itu. Jadi di kalian pun juga bisa track progresnya sampai mana, karena yang selama ini kan either putus atau memang ya nggak ketahuan udah selesai atau belum gitu. Oh ya, ini OT dikit nih. Kun, ini yang waktu dulu lo sempet nanya bukan Kun yang bisa create form atau apa gitu? Iya, cuman gue kira berbayar, ternyata enggak kok, gratis. Kun? Iya. Oh, sorry, mic gue mute. Iya Pak, cuman ternyata gratis kok, jadi nggak ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, ini yang bisa create apakah cuma Kia? Karena kalau nggak salah kan lu owner dari si ininya ya, si space-nya ini ya. Semuanya bisa. Kemarin gue sempat nyoba, gue explore nggak nemu soalnya. Di sini kan, nih, misalnya lu mana di Gaston ya? Nih Gaston ada apa aja sih? Misalnya lu mau bikin form di Gastonnya lah di sini. Ini kan ada form nih, tuh paling bawah. Di situ. Nice sih. Kemarin gue sempat coba explore di tools-nya gitu kan, di bagian tools-nya gitu buat kayaknya buat show the feature available dulu atau gimana gitu. Ya ini kan cuma ini nambahin form, custom form seperti itu.
Baiklah, kamsia. Gitu. Nah, dari sini mungkin enaknya gimana, mau discuss detailnya sekarang tentang isi-isi di sini udah oke atau belum, atau ada yang mau ditambahin field-fieldnya, atau nggak setuju dengan cara ini, keep dengan yang lama, maksudnya stick dengan cara yang lama, atau gimana? Guys. Mas Kia, sorry, boleh di bug reportnya di refresh lagi nggak? Gue tadi ada yang mau gue tambahin sedikit. Formnya? Iya, di bug reportnya itu di refresh aja coba. Biar nggak formnya. Oke. Ini sih mungkin yang gue akan garis bawahin dan gue minta tolong banget sama siapapun yang akan raise tiketnya, itu yang di bagian bawahnya setelah PIC, Pak, maaf. Link ke bawahnya. Jadi have you tried to reproduce this bug? Jadi maksudnya jadi kan ada bug-bug beberapa yang memang misalkan contoh nggak bisa login, atau ternyata memang ada page-nya nggak bisa masuk karena belum login. Maksudnya mungkin bisa yang raise dulu itu ngetes dulu gitu. Dan itu kalau bisa ngetes nanti ditulisnya yes I have. Cuma kalau mungkin ada beberapa tes yang nggak bisa gitu kan, karena relatednya ke sistem banget gitu, ke backend gitu, makanya mungkin bisa di state no I can. Tapi yang minta tolong banget ketika misalnya bugnya emang bisa di reproduce, dilakukan ulang gitu, misalnya contohnya apapun sih, mungkin misalnya contohnya kayak login gitu, bisa dicoba login dulu, ntar habis itu kalau misalnya ada, oh ternyata emang kalau login passwordnya salah, emang bukan bug gitu. Nah itu sih, maksudnya kalau bisa direproduce dulu. Thank you, Mas Kia. Gue nambahin dikit boleh nggak? Jadi kalau yang reproduce ini mungkin ya ini harapannya juga maksudnya I think the less we put tickets kan sebenarnya kita juga lebih efficient, and then kalau misalnya istilahnya ini kayak pre-filtering lah. Nah mungkin optionsnya ditambah sih, karena for example somebody said to me kayak mungkin biasa komplain sama gue misalkan kayak Bapak X gitu kan di Sequis, Van kok polis gue kayak gini, atau kenapa Super U kayak gini gitu kan. Nah jadi then of course gue sebagai orang yang masukin bugs di sini, gue bertanggung jawab untuk first filter gitu loh. Jadi kayak oke, gue coba, oke Pak saya akan cek gitu kan. Jadi if there is something yang gue bisa cek, gue akan cek. Misalkan contoh kenapa ini bannernya kebalik, nah itu kan di halaman apa Pak gitu, oh di halaman let's say misalkan product page-nya super safe gitu, ya udah gue akan cek. Nah atau enggak even though kayak the person atau the customer atau si bapak ini, si ibu ini dia punya screenshot gitu, kok halaman saya gini ya, oke. Nah basically ya kita pertama harus minta info yang detail dari dia, bapak pakai device apa dan lain-lain, so itu udah part yang di atas, tapi then I'm responsible to do the first checking. Oke Pak sebentar saya cek. Jadi ini akan jauh lebih cepat dan respon kita pun bisa lebih cepat kalau misalkan kita bisa do filtering on the spot gitu. Karena nggak harus masuk ke ladybugnya juga ketika masuk udah it's a proven issue. Nah optionnya bisa aja gue gini kan, yes I have, itu harusnya ada dua, yes I have, I confirm the issue. Jadi ketika gue cek halaman 2%, benernya kebalik gitu kan, atau yes I have but I didn't find the issue gitu. Jadi bisa aja intermittent gitu kan, kayak mungkin di HP-nya dia doang, tapi dia bisa kasih proof screenshot-nya kebalik gitu kan, atau dia nggak bisa login, dia bisa kasih proof loginnya fail gitu. Tapi ketika gue tes dan gue berhasil, kok gue bisa ya, tapi gue udah mencoba gitu. Nah kalau yang no I can't itu mungkin kayaknya it's something yang misalkan oh kenapa payment gua begini gitu, atau kenapa kok it's something yang harus membutuhkan tim Ladybug untuk cek from the back end. Nah itu ya gue pasti nggak bisa cek gitu. So itu yang pertama terkait dengan reproduction. Nah yang kedua priority. Nah ini menurut gue it's good that we have priority. Cuma we need to define a role, kayak karena kalau misalnya we don't define a role, semua orang mau urgent. Kayak urgent, gue high urgent, jarang ada yang masukin low atau normal gitu. Nah jadi ini sebenarnya mungkin nanti bisa di drive, nggak tahu dari siapa, tapi centralized gitu kan. Jadi kita punya certain roles lah, kayak race management. Urgent itu apa sih gitu? Kayak misalnya urgent itu adalah sesuatu yang berpeluang banget nih. Kalau kita nggak melakukan itu now, misalkan kalau dari sisi Jarvis, customer itu akan lapse. Polisnya itu pasti langsung bisa lapse
ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalau dari sisi Gaston, it's a blocker of transactions. Jadi kayak it happens to everyone. Kalau ada isu ini, semua tidak akan bisa bayar. Kayak misalnya waktu itu misalnya isu payment CC, semuanya tiba-tiba nggak bisa masuk, which is kayak misalnya kita mau coba reproduce, gue juga nggak bisa loh. Nah, ini berbahaya karena it's a blocker. Semua orang yang akan transaksi dengan CC, dia akan keblok. Itu yang kedua. Yang ketiga, of course, urgent itu means misalkan kayak isu Frances gitu kan. Wah, dia ada kalau Bapak nggak fix ini sekarang, saya akan tulis di koran gitu. Nah, jadi dia punya legal risk atau reputational risk. Jadi itu misalkan kita define kayak gitu yang boleh masuk ke urgent gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak ya udah ini masih kayak ini 2 weeks time atau 1 week time atau gimana ya, pokoknya itu yang nanti kita mesti define bareng-bareng. Apa itu high, apa itu normal. Begitu. Oke. Thank you, Van, untuk inputnya. So, di halaman reproduce nanti berarti kita harus tambah ya untuk yes I have-nya yang tadi, yang buat apa tadi, Van? Cannot. Yes, I have, tapi nggak menemukan. Nggak menemukan, Iya, ini bisa jadi soalnya intermittent issue ya. Oke, nanti kita edit. Mungkin ada lagi yang ini. Gue mau nanya dong, Ki, yang reproduce disbug itu. Misalnya kan gue kan biasanya tuh kayak gue si nasabah nih, dia ada misalnya dia untuk mau ubah pembayaran CC itu dia nggak ada di dashboardnya. Terus kan gue pasti kan emang otomatis gue report ke lo, terus gue minta tolong di login ulang. Nah itu berarti apakah udah termasuk yang yes I have atau no I can tuh? Cuma si nasabahnya sendiri yang nyoba gitu. Jadi lebih kayak gini sih, misalnya kayak barusan tadi yang nggak bisa login atau apa, yang nggak bisa bayar tadi ya. Ketika nasabah udah ngasih screenshot, kita make sure lagi dari sisi kita pakai akun yang udah ada biasa dipakai buat ngetes, itu dicoba dengan cara yang sama dilakukan oleh si customer tadi. Kalau memang benar-benar kejadian, berarti kan memang isunya benar-benar di sisi tag-nya. Nah, kalau ternyata beda, itu nggak apa-apa di raise juga I have, maksudnya tapi ternyata nggak ada isunya. Nah, itu tetap bisa kita selidiki kenapa penyebabnya. Jadi tujuannya untuk direproduce itu buat mastiin memang bug itu terjadi, pertama. Kedua, kalaupun bug ternyata di sisi PIC-nya nggak terjadi ketika direproduce, kita juga bisa assume errornya di bagian mananya gitu untuk identify lebih cepat. Gitu sih. Jadi beda antara reproduce yang dilakukan nasabah sama yang kita lakukan sendiri gitu. Oke. Emang jadi, biasanya emang ya oke. Sama Evan. Nggak mau nambahin yang Kia bilang. Jadi sebenarnya ini istilahnya apa ya? Kalau istilahnya apa sih, first layer of support lah. Istilahnya ya. Jadi biasa kalau di tag itu ada first layer, second layer, third layer. Ini first layer. Jadi contohnya gini, ini bad example ya. Cuma maksudnya just to give you idea. Kalau misalnya modem First Media di rumah rusak gitu, terus lo telepon kan ke CS-nya, tolong nih modem saya nggak nyala gitu. Terus dia bilang, oh iya Bapak, apakah sudah membayar? Maksudnya kayak gitu kan. Lu udah bayar belum? Ya meskipun ini bodoh ya, kayak lu udah bayar belum? Udahlah gitu. Nah terus, kalau gitu coba Bapak restart gitu. Pasti solusinya cuma disuruh restart. Tapi actually that's the first layer of support yang kalau misalkan jangan-jangan di restart aja beres gitu. Tapi ya again ini bad example to follow ya. Cuma kira-kira gitu. Kenapa? Karena misalkan contoh customer nggak bisa login. Terus misalkan misalnya Ardi coba langsung masukin ya, customer nggak bisa login. Nah nanti sampai di Ladybug ada Kevin Tarada misalnya, terus dia coba bisa kok, terus dia balik lagi bilang ke Ardi, bisa kok gitu. Terus Ardi bilang bisa kok, itu kan lama kan. Nah jadi intinya kalau lu bisa login misalkan, nah bisa ada satu feedback dulu ke customer, Pak kami coba internally bisa, apakah boleh tahu apakah Bapak punya apa, misalkan ya I don't know the questions, I'm making up examples kan, kayak apakah Bapak sudah membeli produknya atau Bapak belum punya account atau gimana gitu. Tapi ya don't be as kayak jangan kayak yang tadi, kayak apakah Bapak terhubung dengan internet ya, itu kan terlalu basic ya. Ya coba maksudnya kayak gitu. Nah sama juga kayak misalkan sometimes ya itu
kesalahan yang gue alami juga sih. Sometimes kalau gue nge-report ke Ladybug, guys ini kok ada yang kepotong gini, terus kayak pasti dari Ladybug cuma nanya lu pakai device apa, atau enggak lu di mobile atau HP-nya apa gitu kan. Nah, jadi karena some of the issues itu happening nggak buat semua orang gitu kan. Ada yang cuma misalkan kalau pakai Android doang, atau misalkan browser ini di Mozilla error kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya bisa jadi satu feedback. Kalau misalnya gue bisa login nih, atau enggak misalkan gue bisa login terus bilang, Pak kalau boleh tahu, jadi mungkin nanyanya bukan soal kayak saya bisa kok Pak gitu kan, tapi kita bisa bilang, Bapak kalau saya boleh tahu Bapak aksesnya dari desktop atau mobile, browsernya apa ya Pak kayak gitu. Terus kalau bilang oh saya pakai ini, oke kalau gitu nanti akan saya coba follow up. Nah, jadi ketika kita masukin di sini, kita bisa bilang, apakah udah di-reproduce? Udah nih, gue udah coba, tapi gue nggak ketemu isunya. Nah, tapi mungkin bisa tambahin keterangan kali Ki, kolom. Jadi kayak, tapi kata customer-nya, dia coba pakai Mozilla di device ini nih, kayak gitu. Atau nggak misalkan di Apple atau di mana. Bisa sih, nanti kan bisa di-describe di sini, di bug detailnya tentang kronologisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya memang tadi Ardi misalnya nyoba ternyata nggak ketemu, ya nggak apa-apa kan, tinggal dipilih itu aja. Tapi kalau misalnya ketemu, berarti kan udah pasti tuh bug-nya seperti itu. Ya, cuma kalau ini mungkin untuk Gilang nanti kan ada partnership. Kalau untuk Gilang kayaknya most likely happens at the back end kan. Jadi kayaknya Gilang nggak bisa reproduce sendiri ya, atau gimana? Dari partnership. Kalau yang berhubungan di back end ya mungkin nggak perlu di-reproduce karena itu kan API. Itu langsung aja sih menurut gua, kecuali kalau siapa Richard mau bantuin reproduce. Tapi dia yang nge-fix sendiri, waste time juga ngapain. Tapi itu kan nanti yang lu punya sprint board tadi ada tiket-tiket itu kan Richard juga a part of that, right? Di dalam sprintnya ya. Iya kan, jadi maksudnya ya kalau Richard bisa reproduce gitu. Tapi dia fix sendiri. Iya, coba kayak kan nggak mungkin kan, bukan sesuatu yang Gilang bisa dari front end ngecekin gitu, nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi dari app-nya si partner. Tapi ya dan lebih susah lah daripada yang langsung. Oke. Ada lagi? Yes. Pertanyaan gue mungkin juga gue tadi. Jadi ini kan actually kan mainly used by Jarvis kan ya? Iya, enggak sih. Ya karena Jarvis yang paling juga sering masukin issues. Ya mungkin Jarvis yang paling sering, tapi nggak menutup kemungkinan dari tim lain juga. Betul. Mainly used by Jarvis, tapi kan sebenarnya kan Gaston atau Iki siapapun bisa lah ya, Evan juga. Gitu. Nah, lu butuh ini nggak kayak certain rules atau mungkin kayak tambahin satu field ini siapa atau bukan siapa sih, maksudnya kayak lebih ke Gaston atau apa, atau di atasnya ada bug name-nya, misalnya kayak lu kasih kurung siku dulu Gaston atau kurung siku Ignis atau apa, so that it will be easier for you to see the isu directly langsung gitu loh, atau let it be aja gitu. Kalau penamaan kayak misalnya prefix-nya perlu bug, nggak perlu sih, karena di sini kan udah masuknya ke dalam active sprint yang khusus yang bug nih, nggak nyampur juga, udah masuk ke sini. Quote name-nya maksudnya? Iya, untuk naming-nya sih bebas aja, kayak misalnya di sini kan gue kasih naming sesuai dengan task yang dari tim Jarvis gitu. Kalau untuk identify ini dari Gaston dari itu, balik lagi perlu dibegituin nggak ya? Mungkin teman-teman dari Ladybug kalau dari gue keperluan tersendiri nggak untuk membedakan itu? Mungkin bisa balik ke bug report lagi Pak formnya. Sebenarnya kalau misalnya dari kita sih butuhnya PIC-nya aja sih Pak. Jadi PIC-nya kan udah ketahuan juga dia maksudnya masuk dari mana gitu. Kan nggak bisa kucuk-kucuk misalnya Sasa yang report gitu tiba-tiba dari Jarvis gitu. Nah, jadi bisa ngeliat dari sini sih. Yang laporin kita akan follow up-nya langsung ke yang laporin biar nggak bingung gitu. Oke. Berarti nggak perlu spesifik naming-nya gimana dan nggak perlu langsung aja masukin aja gitu. Mungkin kita kerjaan masa ngasih aturan ribet. Mungkin bisa minta tolong ini sih sebenarnya malah. Jadi misalkan ada bug dari nasabah itu misalnya nggak bisa ganti CC gitu ya. Nah, ini khususnya buat teman-teman Jarvis, bisa nggak kalau misalnya ke kita itu lebih ke arah
kan soalnya nggak bisa bayar CC tuh banyak gitu, maksudnya karena emang usernya itu belum ada di dashboardnya dia, bisa juga kan kayak gitu, atau bisa memang dari tampilannya error gitu, mungkin namanya jadinya bugnya adalah user policy-nya itu belum ada di dashboardnya nasabah, misalnya seperti itu gitu sih. Jadi biar Di, kita lebih di detail. description aja kali Kun ya. Nah ya bisa kalau nggak di description ya. Sedetail mungkin sih pengennya dari kita kalau memang bisa. Seperti itu. Oke. Dari Ardi, Ripka, Jen ada ini concern? Ya paling ini sih, setuju sih. Paling kan kalau ada masalah kan gue juga kalau di lab kan juga ada gue kasih detail kan. Ya mungkin nanti tinggal gue masukin aja di situ. Nah paling yang masalah tentang maksudnya untuk tambahan aja sih yang priority sih. Kan dari Jarvis kan sempat ngirim untuk TAT dan prioritinya kira-kira tuh seperti ini gitu. Nah paling mungkin dari tim Ladybug bisa ngedefine misalnya bug yang ini prioritinya kayak gimana. Nah itu juga kita tuh bisa ngarahin juga untuk nulis di formnya ini. Mungkin hal itu kalau soal menurut gua yang priority itu bisa karena kayak Ardi bilang tadi kan udah ada listnya, kayak dirembukin juga aja gitu. Rembukin aja dulu. Ya soalnya kalau dari Jarvis semua high and urgent sih, Kia. Kalau bisa cepat gitu ya. Ya paham ya kan, gitu ya. Nah makanya maksud gua biar jalan tengah, jadi kitanya juga nggak hampir semua most of the time urgent and high bisa dibantu untuk urgentnya ditambahin kali Jen. apa urgent banget gitu ya. Iya. Ini priority juga dua arah loh ya guys. Jadi dari sisi bisnisnya kita define apa itu urgent atau high. Mungkin kalau low buat Jarvis kayak ini kali, customer-nya bilang guys saya menemukan ada typo gitu ya, itu mungkin itu low. Nah itu satu arah ya, dari bisnisnya define seperti itu. Nah cuma di arah yang lain itu actually on your side. Urgent itu what you mean for you gitu kan, kayak oke, ini kalau urgent berarti oke guys, stop all the things, liatin isu yang ini, atau enggak begitu masuk within a day gue harus ada yang tes kayak gitu ya, mungkin itu yang dimaksud dengan urgent. And then misalkan yang urgent itu berhak masuk ke hotfix di luar misalkan kita punya schedule untuk PR atau apa. Jadi yaitu kalian define dari sisi Ladybug-nya juga treatmentnya seperti apa untuk urgent, high, normal sama low. Iya. Jangan nanti kita udah masukin urgent nih, tapi tetap aja sama aja treatmentnya kan, sama aja bohong. Mungkin kelanjutannya biar ini lebih fix juga ada session yang benar-benar antara kita aja Ladybug sama boleh. Jarvis agar lebih intimate ya kan, kita membahas ini semua lebih boleh Mbak. Soalnya kemarin sebenarnya pengennya tuh dari TAT yang kemarin Mas Ardi kasih tuh dari tim Ladybug-nya harus apa gitu, karena kita bingungnya, gue ngeliat reportnya lumayan bagus, banyak, ada insight-nya gitu, cuma banyak nih, cuma terus ini mana yang diprioritasin, kalau dari Mbak Jen atau Mas Ardi, mana nih yang harus kita duluin gitu, jadi kedepannya gimana biar TAT-nya lebih smooth gitu, maksudnya nggak segede itu gitu. Tapi nanti mungkin diskusinya kita define dulu nih, nanti Ardi kita just define dulu, terus nanti kalau emang udah kita list, maksudnya udah kita kasih type-nya yang mana, ya kita ngobrol lagi gitu. Ladybug. Iya Mbak. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi guys? Perihal bug report form. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin penutupnya dari gua mungkin terima kasih teman-teman sudah mau menyediakan waktu untuk ikut ke tech sharing ini. Semoga apa yang tadi gue sampaikan dan juga tim Ladybug propose bisa menjadi untuk
bisa membantu pekerjaan kita selanjutnya, terutama dari sisi operation atau bug reporting tadi. Dan juga untuk yang info tentang SuperU in general tadi, semoga juga bisa sedikit banyak memberi gambaran apa sih yang terjadi di dalam SuperU itu. Seperti itu. So, dari gua mungkin itu dulu, dan terima kasih, dan juga dilanjutkan oleh Pak Kun untuk penutup, silahkan. Oke, terima kasih Pak Kia. Guys, yang tadi seperti gue udah bilang di awal, kita akan ada kuis berhadiah. Hadiahnya nanti gue kasih tahu setelah ada pemenangnya. Lumayan lah buat menemani hari ini gitu. Oke, gue akan present ya. Sebentar. Present, no. Kita masih punya 5 menit ya, 10 menit. Telat 5 menit nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi sorry, screen gue udah kelihatan? Halo? Screen gue udah? Oh ya. Oke. Gue nggak mau ikut ya, berarti Kun? Iya Pak, nanti lu yang bikin konten. Oke. Oke, gue akan nge-share buat teman-teman join kuis yang ada di general ya. Gue udah nge-share. Jadi kita hari ini mau main. Tapi quest di sini sebenarnya apa yang tadi di-sharing sama Pak Kia, tentunya pasti nambah wawasan teman-teman dong ya. Jadi kita cuma refresh sedikit aja dari konten yang tadi sudah diberikan Pak Kia. Teman-teman sudah lumayan paham atau belum gitu. Nanti kalau misalnya belum, kita mungkin akan ada sesi terpisah lagi untuk SuperU seperti apa. Oke, kalau enggak nanti videonya sebenarnya akan gue share sore nanti atau besok Sabtu, karena ini direkam semuanya. Jadi nanti bisa teman-teman yang ke-skip mungkin tadi bisa join lagi, bisa ngeliat. Oke, jadi semuanya teman-teman minta tolong untuk join kuisnya. Gue udah share di general Slack. Nggak perlu login sih yang ini Mbak Jen. Kalau nggak bisa pakai incognito ya Mbak Jen. Nggak baik. Oh iya, buat namanya nama asli ya. Jadi nanti hadiahnya soalnya kalau misalnya ke Jokowi, gua kasih langsung ke Jokowi. Kan? AGP siapa AGP? Ini Gilang. Gua pakai panjangan nama gua. Ayo. Pokoknya nanti kalau misalnya yang menang ternyata Rihanna sama Jokowi, gua akan langsung kasih ya. Angus. Bak-bakan ikan dong kalau ke Jokowi ya. Bentar guys. Oh, Pak Evan mau ikut juga? Iya, udah. Join my quiz. Emang, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, Pak. Bentar guys. Meramaikan saja. Siapa ini kayak Kahoot ya? Denny belum ya? Iya, kayak Kahoot. Loh, kok nggak ada? Bentar. Kalau ada hadiah, cepet tuh. Iya, tenang, ada hadiahnya. Nanti gue akan kasih tahu. Yang nggak join rugi sih. At least nggak mencoba. Rihanna menang. Ada juga dia yang banyak duit, lu bagi hadiah ke dia. Jokowi pasti Anton nih. Enggak, tadi Anton. Ya, Oh, nggak ada. Ada kok nih. Kasian banget Anton. Dari Rihanna. Tertuduh mulu. Iya, gue. Oke. Shelby lengkap banget Denny namanya. udah. Kevin udah. Oke. Jokowi nggak mau ganti nama nih, Jokowi. Rihanna nggak mau ganti nama. Dia udah ini invalid. Oh ya udah. Drop out dia. Drop out ya. Oke. Jadi di sini nanti teman-teman ada pertanyaan dan jawaban, langsung jawaban yang salah akan langsung dikasih tahu juga. Jadi skor yang paling tertinggi yang nomor 1 yang akan dapat hadiah. Kayak gitu ya. Cukup nggak lama sih, cuma ada 10 pertanyaan doang soalnya. Oke. Jadi kalau udah kita mulai ya. Aduh, deg-degan nih. Kok deg-degan nih, kacau.
Iya, masih dipimpin sama Pak Evan kan? Kalau gue menang nggak valid deh. Wah, Denny menyusul langsung. Ini langsung sama mulai. Pak Ardi. Gue kira ada apanya dulu. Oh, Denny pengen hadiahnya nih. Oke, Denny Ardi. Ini punya cheat sheet, gue curiga nih. Ada ini Oh, disalib oleh Pak Ardi. Oh, Denny ini ada berapa? Aduh, ada telepon lagi. Bagus. Teleponin Denny. Richard naik. Guys, teleponin Denny guys. Oke, Richard yang berangkat sekarang. Waduh, Pak Evan nggak bisa nyalip lagi. Oke, Richard. Wih, Richard. Richard, Pak Evan, Richard. Oke, udah semua. Anjir, cuma 10 poin kalah. Oh my god. Wadaw. Langsung. Kali. Halo. Oh, mantan ngefek nih kayaknya. Oh, kabar. Tiba-tiba ke atas, Anton. Seru. Oke, ini. Seru. Anjir, selisih 60 perak, 60 poin. Ini udah semua ya? Oke. Kayaknya udah semua deh harusnya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Berarti pemenangnya Om Anton. Selamat. Akhirnya. Lama. Nggak apa-apa. Ya buat teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Karena kita masih ada tag sharing selanjutnya gitu, masih banyak. Kirain ada sesi kedua. Nggak ada. Oh, enggak ya, enggak. Oh. Belum ada sponsor buat saat ini. Jadi nanti kalau ada sponsor bisa Mbak. Oke, buat pemenangnya Om Anton berarti tinggal pilih mau Starbucks atau kopi kenangan atau Enika. Kirain iPhone 12. Nggak bisa. Seliter. Oke, Sponsor. terima kasih teman-teman. Om Anton nanti habis ini kita discuss buat yang kopinya buat menemani hari ini. Semoga, tapi intinya teman-teman, when we learn together, collectively we learn more. Semoga yang tadi diajarkan Pak Kia atau di-sharing sama Pak Kia, itu kita nambah wawasan kita, terus habis itu bisa kita implementasi ke depannya, biar dari tim kita sendiri jadi lebih baik. Dari gue cukup sekian, mungkin dari Pak Evan, ada yang pengen ditambahkan? Nggak ada. Thank you guys. Oke. Good sharing. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa share berikutnya. Mungkin terkait yang lebih bisa lebih sophisticated. Terus mungkin juga nanti kita akan sharing juga bukan dari Ladybug doang. Mungkin Gaston digital marketing atau even dari Jarvis atau dari Ignis juga bisa share ke teman-teman yang lain. So I think it's a good culture that we start this year is actually sharing and caring. So thank you guys. Thank you. Oke, kalau gitu kita udah telat 2 menit. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sampai ketemu di tag sharing selanjutnya. Udah, selamat siang. Dadah guys. Thank you. Thank you. Thank you semua. Thank you. Have a good lunch. Thank you.